Sampai aku duluan ya. Oke, nanti jangan lupa pulang bareng ya, Mas. Oke, aku tunggu biasa. Jangan kelamaan ya, Nashma. Kalau lama, maklumin ya. Jangan ulangin kesalahan yang sama. Masih banyak kesalahan yang perlu dicoba. Insya Allah ya. Mas. Masya Allah, tabarakallah. Sadaqallahul azim. Amazing view sekali, Mas. Iya, nih lagi ngejar target Quran bulan Ramadan. Keren banget loh, Mas. Tapi kamu baca Qurannya tidak mengucap ya? Iya, kan biar nggak haus. Boleh nggak sih kalau kayak gitu? Pengucapan makhorijul hurufnya sempurna nggak ya? Aku nggak tahu sih. Ustaz. Si Nashma, si Almas, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Ustaz. Lagi ngomongin apa ini? Ini tadi aku lagi baca Al-Quran. Oh, baik sekali. Pas Ramadan lagi. Tapi jadi tadi aku bingung, aku kan baca Qurannya tanpa mengucap ya, dalam hati. Nah, dan kita bingung apakah itu hukumnya gimana, boleh nggak? Begini, Almas sama Nashma. Interaksi kita terhadap Al-Quran itu ada 3 hal. Yang pertama, membaca dan menghafal. Yang kedua, memahami dan merenungi. Dan yang ketiga, mengimani dan mengamalkan. Terkait dengan bacaan Al-Quran, membaca Al-Quran itu perintahnya di dalam Al-Quran itu ada dengan berbagai macam kata. Ada yang pakai ikra, bacalah, seperti di surat Al-Alaq ya, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi pakai ikra. Yang kedua pakai tilawah, seperti warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan setartil-tartilnya. Yang kedua pakai tadabbur. Tadabbur itu perenungan, seperti dalam ayat afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Terkait dengan yang Almas dan Nashma bincangkan, bolehkah membaca dengan suara tidak terdengar atau sir? Ini keduanya diterangkan oleh Rasulullah SAW. Boleh pakai suara kencang atau jahar, sehingga makhrajnya dan sifat-sifat hurufnya itu kelihatan. Dan boleh pakai suara tak terdengar, bisa pakai bahasa hati atau perenungan. Ini namanya qiraah sirriyah. Dua-duanya dibolehkan. Bacaan Al-Quran dengan jahar itu ibarat bersedekah kemudian kita umumkan. Sementara bacaan Al-Quran dengan yang tanpa suara itu seperti kita bersedekah dan orang lain nggak tahu. Tetapi ada riwayat yang lain juga menyebutkan bahwa Allah itu sangat menyukai Nabi saat membaca Al-Quran dengan suara lantang dan suara yang bagus, serta dengan tentunya menjaga makharijul huruf dan sifatul huruf. Lalu mana yang lebih baik antara bacaan dengan suara yang kencang atau nggak terdengar suaranya? Mana ini? Yang kencang. Yang kencang. Kok bisa? Tentu lihat situasi dan kondisi. Misalnya kalau orang lain pada tidur semua jam 12 malam, dengan suara pakai mikrofon kenceng itu kan mengganggu. Maka lebih baiknya dengan suara yang pelan atau bahkan nggak pakai bersuara. Lalu kapan lebih baik kita bersuara kencang dalam membaca Al-Quran? Misalnya ketika kita belajar sama guru, sama ustadz, itu harus suara kencang sampai
mulut kita, bibir kita itu kelihatan gerak-geraknya. Mana posisi lidah kita, posisi bibir kita apakah mingkem atau terbuka. Itu harus kenceng di saat belajar. Atau misalnya pas ada acara seremonial, pembacaan ayat suci Al-Quran, kok dengan suara hati, mana yang terdengar, gitu. Satu lagi, mungkin kelebihan dengan suara yang kenceng saat baca Al-Quran, bisa terdengar orang lain, maka orang lain mendengarnya juga dapat pahala. Berarti kalau misalnya baca Quran tapi tidak diucapkan, itu makharijul hurufnya sempurna nggak ya Ustaz? Kalau bacaan makharijnya tentu dia nggak dapat, karena dia membacanya dengan hati. Dia pahalanya pahala perenungan dan pahala pentadab buran. Seperti itu. Ada pertanyaan lain? Sepertinya udah sih Ustaz. Oke, semoga adik Nasma, adik Alma semakin rajin dan istiqomah membaca Al-Quran ya. Amin. Sama-sama, semoga sehat. Amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi di lain kesempatan.